Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Bagaimana adik-adik yang di rumah kabarnya hari ini? Yang pastinya bersama Yesus luar biasa. Yes. Puji Tuhan kalau adik-adik di rumah dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan yang pastinya sukacita. Oke adik-adik, karena adik-adik di sini bersukacita, kakak mau mengajak adik-adik untuk kembali beribadah di hari Minggu, yang pastinya di pelayanan anak di kelas kecil. Oke adik-adik, pada ibadah kali ini di minggu ini akan ditemani oleh kakak, Kak Vina, dan juga ada Kak Darsi, dan juga ada Kak Ria. Oke adik-adik, untuk itu, oh iya kakak lupa. Adik-adik, kakak mau nanya nih, adik-adik sudah pada mandi? Wah, kakak mau lihat dulu. Wah, sudah semua. Wangi-wangi tuh, wanginya tuh kecium sampai sini. Adik-adik sudah sarapan? Sudah dong kak. Wah, hebat adik-adik layan ya. Oke, sekarang adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya? Sudah kak. Uang persembahannya? Juga sudah dong kak. Hatinya? Juga sudah dong kak. Oke adik-adik, kalau adik-adik sudah siap semua, ayo kakak mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari lagu Yesus di dalam rumahku. Oke adik, 1, 2, 3. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan dengan semangat, dan sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Darsi. Namun sebelum itu, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita mau berdoa. Untuk itu, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu dalam satu minggu ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau memulai ibadah kami. Kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan juga Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya apa yang nanti akan diceritakan dapat kami dengar dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan juga Tuhan berkati Kak Darsi yang akan menceritakan firman Tuhan. Tuhan,
Inilah doa kami, dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi kita akan membaca firman Tuhan adik-adik ya, dan bacaan Alkitab kita diambil dari Yosua 1 pasalnya yang pertama sampai dengan pasalnya yang ke-8. Kakak ulang adik-adik ya. Yosua 1 pasalnya yang pertama sampai dengan pasalnya yang ke-8. Jika adik-adik sudah menemukannya, kita akan membacanya bersama-sama adik-adik ya. Bacaan Alkitab kita diambil dari Yosua 1 pasalnya yang pertama sampai dengan yang ke-8. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Demikianlah bacaan Alkitab kita. Selamat pagi adik-adik. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik, dari bacaan Alkitab yang tadi kita baca adik-adik ya, kita jadi tahu adik-adik siapa yang dipilih Tuhan untuk menggantikan Musa. Nah, kakak juga akan memberikan 3 pertanyaan untuk adik-adik. Pasti adik-adik bisa menjawabnya. Pertanyaan pertama adik-adik ya, siapa yang dipilih Tuhan untuk menggantikan Musa? Ayo adik-adik jawab. Iya adik-adik, adik-adik benar jawabannya, Yosua. Dan untuk pertanyaan yang kedua, mengapa Musa diganti oleh Yosua? Apa ya? Iya adik-adik, karena Musa sudah meninggal adik-adik. Dan untuk pertanyaan yang ketiga adik-adik, apa janji Tuhan untuk Yosua adik-adik? Apa sih Kak? Apa ya? Iya adik-adik, Tuhan menjanjikan setiap tanah yang diinjak oleh Yosua akan diberikan kepadanya adik-adik. Wah, ternyata adik-adik ini luar biasa hebat dan pintar. Oke adik-adik. Nah, adik-adik dari bacaan Alkitab ini juga kita bisa tahu juga adik-adik bahwa Allah sesungguhnya memilih orang-orang yang dikasihinya adik-adik, dan Allah memberkati mereka. Nah adik-adik, dari ayat yang kelima yang tadi kita baca adik-adik, di situ juga Tuhan berjanji untuk
memberkati Yosua sama seperti Tuhan memberkati Musa, adik-adik. Wah, Tuhan itu luar biasa, adik-adik ya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, siapa yang mau seperti Yosua? Dan siapa yang mau menerima atau menunggu janji Tuhan dan mau menjadi anak terang Allah? Wah, pasti semua adik-adik mau ya. Kakak juga mau, adik-adik. Nah, jika Yosua dipanggil, dipilih, diberkati, dan hidupnya dijamin oleh Allah, lalu bagaimana dengan kita, adik-adik ya? Ya, adik-adik, pastinya kita adalah Yosua-Yosua masa kini, adik-adik. Tuhan memanggil adik-adik dan juga kakak adik-adik. Nah, ketika kita dipanggil, dipilih, dan diberkati oleh Tuhan, maka adik-adik, kita harus menjadi terang dunia, adik-adik. Kita harus menjadi anak yang baik, menjadi anak yang selalu menghormati orang tua, guru, kakak layan, dan mengasihi sesama, adik-adik, terlebih mengasihi Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, jikalau adik-adik diminta untuk memimpin doa nih dalam ibadah IMPA, adik-adik tidak boleh takut ya. Nah, adik-adik harus berani. Kenapa adik-adik tidak boleh takut? Karena janji Tuhan selalu menyertai kita dan menerangi setiap langkah hidup kita, adik-adik. Nah, oleh karena itu adik-adik, mari kita semua mendengar panggilan Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita dan melakukannya dengan baik, adik-adik, seperti yang Tuhan mau. Adik-adik mau seperti Yosua? Adik-adik bisa? Amin. Tuhan memberkati adik-adik. Nah, adik-adik, sampai di sini cerita firman Tuhan hari ini, dan sampai bertemu lagi di ibadah minggu selanjutnya. Dan adik-adik, tiba saatnya kita akan berdoa mengangkat syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu, anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami. Terlebih pagi hari ini Tuhan, kami bisa beribadah walaupun masih di rumah kami masing-masing. Tuhan, pada saat ini kami terus berdoa untuk kami semua Tuhan, terkhusus adik-adik layan. Engkau memberkati kami agar kami selalu sehat dan bersemangat, dan juga Tuhan memberkati sekolah kami di masa pandemi ini Tuhan, agar setiap hal yang boleh kami rencanakan dan kami lakukan semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Berkati papa mama kami, oma opa, semua keluarga kami ya Tuhan. Berikan kami tubuh yang sehat, dan juga agar kami punya imun yang kuat dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang pada saat ini belum juga reda Tuhan. Terlebih di kota kami Pangkal Pinang yang semakin hari semakin meningkat Tuhan, yang terpapar COVID. Kiranya Tuhan, Engkau yang memberikan kami kesadaran lebih lagi Tuhan, agar kami bisa menjaga prokes, bahkan orang-orang yang sudah terpapar Engkau sembuhkan ya Bapa. Berkati juga Tuhan setiap pelayan-pelayan di gereja-Mu Tuhan, khususnya di GPIB Maranatha Pangkal Pinang. Berkati agar kiranya pelayan Tuhan dapat melakukan
setiap pelayanan mereka dengan semangat dan sukacita. Berkati mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pemerintahan kami, Bapak Wali Kota, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, bahkan Bapak Presiden Jokowi selaku pemimpin bangsa kami. Tuhan berkati agar mereka dapat menjalankan tugas dengan baik, khususnya dalam menanggulangi masalah pandemi di negara ini Tuhan, bahkan di kota kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terlebih dari itu kami memohon Engkau yang terus melindungi setiap kami, khususnya adik-adik layan IMPA, agar kami selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap hal, baik dari sedih maupun suka duka kami. Tuhan, kami mau terus dipimpin oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari perang yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, tiba saja kita mau mengumpulkan persembahan. Adik-adik dapat mengumpulkannya di rumah masing-masing, kemudian dapat dititip ke papa mama dan diantar langsung ke gereja. Ataupun adik-adik boleh minta tolong sama papa mama untuk ditransfer ke rekening gereja kita. Oke deh, kalau gitu kita kumpulkan persembahan kita sama-sama ya, sambil menyanyi satu lagu pujian bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, kita berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu yang sudah kami terima. Engkau memberkati papa mama dalam setiap pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga boleh mempersembahkan persembahan yang terbaik buat pelayanan di gereja-Mu. Biarlah persembahan kami ini berkenan di hadapan Tuhan, sehingga boleh menjadi berkat bagi pelayanan di gereja-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wow, semuanya sudah selesai. Kita sudah bernyanyi memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Bahkan kita sudah juga memberikan persembahan. Nah, kalau begitu sampai di sini dulu ya adik-adik ibadah IMPA minggu hari ini. Dan tetap ingat firman Tuhan hari ini. Walaupun kita sedih, kita senang, kita lagi marah ataupun galau, jangan lupa selalu menyerahkannya kepada Tuhan Yesus. Kita selalu mengucap syukur dan juga selalu mau curhat, selalu bercerita sama Tuhan. Apapun yang menjadi keluh kesah kita, kita serahkan semua kepada Tuhan. Percaya Tuhan akan menolong kita. Amin. Oke deh adik-adik, Kak Ria, Kak Vina, dan juga Kak Darcy pamit undur diri dulu di hadapan adik-adik semua. Tetap lakukan 3M. Salah, 5M. Pokoknya prokes yang ada. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Bye.